Welcome to Tech Tech Channel, dan kembali lagi sama gue, Rian. Dan kali ini gue pengen ngebahas Vivan VS12. Di video sebelumnya pun gue sempat bahas VS10 ya, which is itu model lebih lamanya dari ini. Untuk VS12 ini ya, kalian lihat gak sih kalau misalnya dari segi bentuk terlihat seperti HomePod dari Apple? Ya, which is untuk dari segi desain gue suka ya. Dari segi desain gue suka, nggak neko-neko, nggak banyak ornamen apa-apa juga. Dan untuk warnanya pun yaitu warna-warna general juga, abu-abu. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian nggak suka warna abu-abu, dia juga punya varian warna hitam. Sebenarnya salah sih gue pakai yang abu-abu, karena kalau semakin lama tuh gue pasti kotor deh pakai ini. Untuk dari segi bahannya, untuk bagian atas samping di sini dia menggunakan bahan karet ya, ini berasa banget. Nah, cukup licin memang. Untuk pelapis speakernya dia pakai fabric. Untuk harga di sini dia ada di 295.000, atau misalnya kalau kalian mau buletin ke 300.000, ya it's fine. Terus ini adalah speaker yang oke atau enggak nih bang? Sekalian aja kali ya, gue kasih tahu ke kalian tips-tips cara kalian untuk memilih speaker Bluetooth under 300 ribuan. Apa aja sih yang perlu dilihat? Ini yang paling pertama mungkin dari yang hal basic dulu, itu dari Bluetooth kali ya. Bluetooth itu kalian cari yang Bluetooth 5.0. Menurut gue itu udah paling oke lah ya. Dalam arti jangan sampai di bawah itu. Karena kalau misalnya kita di bawah itu, kalian pikir lah, maksudnya ini kan speaker Bluetooth, koneksinya cuma Bluetooth. Ya bisa sih pakai aux juga anyway. Kalau Bluetoothnya masih rada kurang stabil, lebih nggak enak, suka mati-mati gitu jatuhnya. Karena gue juga pengalaman, waktu itu gue pernah beli JBL yang waktu itu memang Bluetoothnya masih jadul gitu ya. Bluetoothnya 4.2. Jadi kayak koneksinya sering hilang-hilang gitu pada saat gue lagi play lagu. Jadi kan nggak enak banget. Untuk Vivan VS12 ini juga sudah Bluetooth 5.0 ya. Oke, jadi cek untuk yang pertama. Yang kedua ini dari daya speakernya. Oke, bisa sekencang apa sih volumenya? Sebenarnya disarankan sih 5-15 watt, right? Itu udah cukup ideal, jangan di bawah 5 watt, itu sangat kecil, karena lu nggak mungkin lah ya, suara kecil-kecil juga nggak enak dengernya. Tapi kalau gue pribadi, mendingan kalian cari itu minimal yang 10 watt deh, karena udah banyak banget speaker Bluetooth yang 10 watt gitu ya. Kalau 5 watt juga menurut gue masih rada kecil suaranya. Kalau takutnya kalian nggak puas, udah kalian penuhin suaranya dan kalian masih belum merasa, belum nampol nih bang, nih kayak gitu. 10 watt, well, di sini juga dia 10 watt. Atau misalnya kalian mau cari yang lebih besar lagi, kalian menggunakan untuk outdoor, bisa cari 20 watt ke atas. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal daya, sebenarnya ini bukan soal karakter suaranya ya, bukan semakin gede suaranya akhirnya, oh berarti ini speakernya lebih bagus, enggak juga. Itu cuman seberapa besar volumenya bisa pakai. Cuman kalau dari segi karakter, beda lagi. Oke, itu dari komponen-komponen di dalamnya. Yang ketiga, nah ini fitur dimana sekarang tuh speaker Bluetooth tuh rata-rata udah pada punya, yaitu True Wireless Stereo ya. Kalau misalnya mono, itu suaranya cuma satu doang. Misalnya kita cuma pakai satu speaker ini nih, berarti ini mono. Kalau misalnya kita punya dua, oke, disambungkan, nah itulah stereo. Kalau stereo itu bisa kiri kanan. Kalau misalnya mono, cenderung biasanya left doang. Nah, untuk Vivan VS12 ini juga mereka udah punya fitur itu ya, fitur yang buat stereo. Jadi kalau misalnya kalian punya satu lagi Vivan VS12-nya, kalian bisa langsung jadikan ini sebagai stereo. Jadi enak banget kalau misalnya pun kalian demen nonton film gitu ya, pakai speaker, gak enak kalau mono coy. Emang lebih enak stereo. Ditambah lagi kalau misalnya kalian stereo, pasti untuk kekuatan volumenya juga bisa lebih gede lagi. Nah, yang keempat ini untuk proteksi speakernya ya. Iya, sebenarnya ini additional sih, tergantung kalian juga sih, kalian concern atau enggak. Menurut gua kalian better cari speaker Bluetooth yang udah ada sertifikasi IPX ya. IPX itu apa? Berarti dia udah bisa tahan air. Oke, dan IPX itu macam-macam ya. Misalnya IPX 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung tuh kadarnya beda-beda. Kalau si VS12 ini dia udah IPX 6. So, ini udah cukup bagus untuk proteksi airnya ya. Jadi kalau misalnya kena cipratan, oke, itu masih bisa aman banget. Nah, gua tuh kemarin tuh sempat nge-review yang VS10. Oke, tapi kalau untuk VS10 dia bisa lebih bagus nih. Untuk yang VS10 tuh dia punya sertifikasinya IPX7. Jadi untuk proteksi airnya si VS10 ini lebih baik daripada si VS12. So itu better kalian cari yang bisa waterproof juga. Yang selanjutnya, ini dari segi baterainya nih. Ya kalian jangan cari baterai yang kecil-kecil juga. Mungkin kayak misalnya cuma 4 jam atau 6 jam gitu ya. Memang ini Vivan VS12 ini udah cukup ideal. Minimal banget deh gitu ya, 8 jam ya. Seperti Vivan VS12 ini. Itu minimal banget. Kalau misalnya bisa lebih itu bagus ya. Ada beberapa kok speaker Bluetooth gue lihat juga udah ada yang 12 sampai 12 jam gitu ya. Untuk ngecasnya sampai full itu mereka estimasikan 3 jam.
Untuk sistem casnya pun di sini dia udah menggunakan Type-C, dan di sini kita lihat ya ada beberapa port yang didapat dari VS12 ini, yaitu kita udah dapat buat jack ya. Di sini kita udah bisa colok aux juga. Untuk kabel aux-nya kita juga dapat anyway. Type-C ini kabelnya juga dapat, dan di sini ada slot untuk microSD, tapi microSD-nya kita beli sendiri ya. Yang gue concern di sini adalah dari segi delay. Karena kalau misalnya Bluetooth terus kayak delaynya cukup mengganggu, jadi males. Gue pribadi kayak gitu ya. Walaupun soundnya bagus, tapi itu masih ada delaynya cukup lumayan berasa. Rada males juga ya. Mendingan gue pakai aux aja sekalian. Tapi untuk VS12 ini gue udah coba untuk nonton YouTube juga. So far, walaupun delay, walaupun mungkin gue sih nggak berasa delay sama sekali ya. Tapi pasti ada delaynya, walaupun sedikit. Dan itu juga salah satu kelebihan dari Bluetooth 5.0. Pasti dari segi delay-nya pun bisa jadi lebih tipis kalau misalnya Bluetooth lu 5.0. Saran gue kalau kalian memang cari wireless charging buat single device kalian untuk handphone mungkin, kalian bisa pakai ini karena memang dia bisa fast charging juga. Yap, untuk yang C9 ini yang kita dapat. Kita dapat manual book dan di sini dapat chargerannya. Ini USB-C ya. Yang paling penting pasti adalah dari segi sound-nya. Tadi ya, setiap speaker ini memang mereka punya karakter masing-masing ya. Kalau misalnya kita cuma bisa lihat dari frekuensi, gue juga biasa kadang-kadang ngelihat dari frekuensi sih. Kalau untuk dari frekuensi response-nya itu, dia itu dari 40 Hz sampai 18.000 Hz, right? Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya untuk low, dia udah cukup bisa low ya. 40 Hz itu udah low banget sebenarnya. Apalagi ini ukurannya speaker kecil. Sebenarnya kalau normalnya itu sampai 24.000 Hz normalnya gitu ya. Jadi mungkin untuk dari bagian atas nih high-nya itu dia nggak bisa terlalu nangkep dengan baik ya. Mungkin jadi dia lebih low ke bawah. Tapi memang sih kita nggak bisa cuma lihat dari segi teorinya doang. Better kita langsung cobain aja kali ya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan lagi dari VS12, dan ini nggak dipunyain sama beberapa speaker ya, yaitu adalah dia punya fitur yang namanya 360 derajat sound. Yang dalam arti kita dengerin speaker ini tuh nggak cuman kencangnya tuh di satu sisi doang, tapi di seluruh sisi. Jadi kalau misalnya kita puter-puter speakernya, kita masih bisa dapat volume yang sama. Oke, kita akan langsung cobain aja. Dan sekian aja sih untuk review gue hari ini. Semoga kalian juga bisa dapat insight baru kalau misalnya kalian pun lagi cari speaker Bluetooth yang under 300.000 atau misal 300 ribuan. Ya, itu tadi ya, kalian bisa coba ikutin tips gue untuk mempermudah cari speaker mana yang oke untuk kalian beli. So, kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kalau misalnya kalian pengen beli Vivan VS12 ini, linknya pun gue udah taruh di description box. Thank you so much guys, udah nonton sekali lagi. See you in the next review or another content. Bye.